Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Setelah 8 tahun tertidur, pajak e-commerce ini kembali dibangkitkan Kementerian Keuangan. Pajak ini tentunya menyasar pedagang online dengan omset lebih dari 500 juta rupiah. Rencananya ini akan diumumkan pada Juli ini dan saat ini sedang dalam disusun secara teknis pelaksanaannya. Ketentuan ini tentunya menuai pro dan juga kontra, bahkan media sosial Instagram dari Menteri Keuangan Sri Mulyani diserbu warganet yang tentunya tidak setuju dengan kebijakan ini. Sebetulnya ini bukan kebijakan yang baru, hanya mengubah skema pembayaran pajak. Jika tadinya pembayaran pajak ini dilakukan secara mandiri oleh pedagang, lalu diubah menjadi sistem pemungutan oleh loka pasar atau marketplace. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai upaya pemerintah untuk kemudian meningkatkan penerimaan negara, sekaligus juga menerapkan prinsip keadilan antara pedagang online dan juga pedagang offline. Lalu bagaimanakah kebijakan ini akan ditetapkan atau diterapkan? Apa yang kemudian dampaknya dengan aturan baru ini? Siapa yang kemudian boncos? Siapa juga yang cuan? Telah hadir di studio sejumlah narasumber yang kita juga akan ajak diskusi di malam hari ini di Arah Angin TVRI dengan judul Bisnis Digital, Apakah Siap Pajak? Tanda tanya. Itu yang kemudian kita angkat di malam hari ini. Kita akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya yang paling cantik sendiri sepertinya ya malam hari ini, Kak Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan juga Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kak Ros, selamat malam, salam sehat. Malam Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini di tengah hujan kota Jakarta. Macet-macetan tadi? Lumayan. Yang juga macet-macetan di sebelah kiri saya Bang Daniel William Legawa, Kepala Bidang Perpajakan IDEA. Bang Daniel, selamat malam, salam sehat. Malam Mas Jaya, sehat-sehat. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Sama-sama Mas. Dan juga yang sudah menembus kemacetan Jakarta dan juga Mas Bawono Kristi Haji, pengamat kebijakan. Mas Haji, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Thank you. Ya, langsung saja pertanyaan saya ke Kak Ros ini karena menuai pro dan kontra. Kemudian di tahun 2018 ini kan sempat ada aturan terkait dengan pengenaan pajak online 0,5%. Ada beberapa hal yang kemudian juga dilakukan penyempurnaan dan akan diterapkan, tetapi kemudian ditarik lagi oleh Bu Menkyu kemudian begitu. Karena mendapatkan protes dari pelaku e-commerce sendiri atau pedagang online. Apa yang kemudian menjadi dasar kemudian ditetapkan di tahun 2025 ini akan diberlakukan? Oke, terima kasih Mas Jaya. Selamat malam seluruh pemirsa TVRI. Terima kasih sekali lagi nih atas undangannya. Tadi disampaikan sempat tertidur ya. Jadi gini Mas Jaya, sekarang ini kan marketplace itu sangat booming gitu ya sejak luar biasa perkembangannya. Sejak COVID-19 gitu ya, pelaku usaha digital gitu kan sangat luar biasa perkembangannya. Penggunaan internet gitu ya, penggunaan gadget. Kita melihat bahwa pelaku usaha ini banyak yang beralih ke perdagangan online. Dan artinya pemerintah sebetulnya, saya mau sekaligus meluruskan nih. Meluruskan yang mana nih Kak? Meluruskan, ini bukan kebijakan pajak baru, bukan. Bukan kebijakan pajak baru. Ini cuma kebijakan cara pembayaran. Sebetulnya di sini nggak ada pajak yang baru di sini. Nggak ada yang pajak baru? Nggak ada jenis pajak baru, nggak ada. Aturan masih tetap, artinya aturannya 500 sama. Juta ke atas begitu? Aturan, semua aturan terkait pajak penghasilan itu sama. Pada prinsipnya kan semua pelaku usaha yang punya penghasilan dengan kriteria tertentu pastinya harus bayar pajak, entah dia online maupun dia berusaha di offline atau konvensional. Itu kan pasti bayar pajak kan ya. Tapi kan kita punya fasilitas kan buat pelaku usaha kecil sampai 500 juta tidak dikenakan pajak. Dari 500 juta sampai dengan 4,8 itu pajaknya juga kecil sekali kan, 0,5%. Itu sama masih berlaku sama, nggak ada yang berubah. Yang berubah adalah pemerintah berusaha mensimplifikasi cara bayarnya. Kalau dulu mungkin seharusnya pelaku usaha manapun online dan offline itu kan harus bayar pajak juga dan ngitung sendiri kan. Tapi kan sekarang enggak. Pemerintah memberikan sarana nih melalui marketplace, dipotong oleh marketplace, yang artinya pelaku usaha tinggal berusaha aja.
pajaknya dipungut oleh marketplace seperti itu. Jadi nggak ada pajak yang baru di sini. Semua ketentuan perpajakan tentang pemajakan itu sama. Oke, sesuai begitu ya? Sesuai, nggak ada yang baru sama sekali. Sama sekali nggak ada yang baru. Ini cuma cara bayarnya aja. Oke, 0,5% ini sebetulnya sudah diterapkan atau ke online sebetulnya? Sudah. Sudah diterapkan? Sudah. Online, ya? Sudah. Dan seharusnya ya pelaku usaha online maupun konvensional ya memang kewajibannya bayar pajak kalau dia melebihi 500 juta. Simplifikasi Anda tadi sudah menjelaskan, artinya sistemnya saja yang di... Simplifikasinya itu dalam hal pembayaran. Kalau tadinya pelaku usaha itu kan harus ngitung sendiri kan. Oh saya nih omset saya kalau dihitung gitu ya setahun lebih dari 500 juta udah dihitung. Oh dia berarti punya kewajiban bayar 0,5 harusnya gitu. Kesadaran sendiri. Dia hitung sendiri bayar pajaknya, lapor bayar pajaknya di bank bukan ke kantor pajak. Nah itu dilakukan sendiri. Tapi sekarang kan enggak. Kita mau membantu para pelaku usaha ini sebetulnya. Ya pastinya juga pemerintah dalam hal ini berusaha untuk meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha. Dengan cara ya memberikan sarana dipungut oleh marketplace. Marketplace ini cuma sebagai perpanjangan tangan pemerintah, mitra Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemungutan. Oke, baik. Carlos, tapi dengan adanya tadi penerapan pengenaan pajak untuk pedagang online ini juga dipicu dengan berkurangnya penerimaan negara dalam pajak atau seperti apa sebetulnya? Jadi Pak Jaya, kalau soal itu sebetulnya nggak ada kaitannya juga ya. Nggak ada kaitan, dengan berkurangnya penerimaan pajak. Karena kan ini belum sampai akhir tahun ya. Nah, kita memang Direktorat Jenderal Pajak selalu melihat kepatuhan ini di sisi mana sih yang perlu ditingkatkan gitu. Kemudian yang kedua, keadilan ini bagi pelaku usaha itu sekarang seperti apa sih gitu. Karena kan sebetulnya didorong juga sih, nggak cuma karena ini dagang online, tapi didorong juga oleh para pelaku konvensional. Ini kan melihat, oh pelaku online sekarang begitu menjamur gitu ya, begitu banyak. Itu pajaknya sudah patuh atau enggak sih gitu. Selama ini analisa dari JDP sendiri artinya masih belum ada kepatuhan secara signifikan begitu untuk online atau seperti apa? Jadi kalau kita lihat nih data dari Kementerian Perdagangan juga kan, jumlah uang yang beredar di perdagangan online itu tahun 2024 sekitar 450 triliun kan. Kemudian tahun 2025 lebih banyak lagi. Tapi kalau kita lihat lagi kepatuhan dari para pembayar pajak ini, tentunya yang bukan pelaku usaha kecil loh ya, yang di atas 500 juta, itu juga masih kurang. Nah ini kan kita mau memberikan keadilan kan dari para pelaku usaha ini, baik yang online maupun konvensional. Karena pada prinsipnya ya memang semua pelaku usaha seharusnya bayar pajak ketika dia melebihi threshold yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, ada simplifikasi, ada kepatuhan juga yang kemudian didorong oleh Kementerian Keuangan. Saya langsung minta tanggapan dari Bang Daniel, dari IDEA sendiri bagaimana tanggapannya? Tadi simplifikasi, lalu juga kepatuhan juga dari para pedagang online ini. Ya, jadi yang pasti, ya yang pertama, IDEA selaku asosiasi e-commerce kami menyatakan akan comply dengan nantinya kebijakan yang akan dikeluarkan oleh DJP Kementerian Keuangan. Komplainnya apa saja? Komplainnya ya pasti kami akan mengikuti gitu. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Memang kami juga menyatakan butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk kami selaku platform e-commerce untuk dapat menyesuaikan diri gitu. Karena kami yakin ya, jikalau nanti ini terburu-buru untuk ditetapkan bisa aja ada resistansi. Oke, butuh waktu untuk penyelesaian sendiri itu artinya butuh waktu berapa lama perkiraan? Ya jadi gini ya, waktu yang dibutuhkan itu kami butuhkan untuk 1, sosialisasi. 2, edukasi. Dan 3, kami juga perlu memberitahu bahwa nantinya platform e-commerce nanti akan memotong. Nah itu bisa saja ada resistansi. Nah, oleh karena itu kami butuh waktu.
Tadi pertanyaannya apa, Mas? Ya, butuh waktu berapa lama perkiraan? Ya, sekitar 1-2 tahun. 1-2 tahun. 1-2 tahun. Jadi kalau misalnya ini bisa diterapkan pada tahun 2027, itu bisa lebih baik sih. 1-2 tahun nggak, Ros? Artinya ini kan butuh waktu begitu, sosialisasi, lalu juga kemudian tadi beberapa hal yang kemudian juga harus disosialisasikan. Tanggapan dulu sebelum nanti saya akan lanjutkan. 2 tahun itu? Sebetulnya kepada pelaku teman-teman dari marketplace, ini sebetulnya udah kita ajak dialog, udah disosialisasikan juga gitu kan ya. Ya kan Pak Daniel. Kebetulan waktu itu saya ikut juga sih. Dialog-dialog ya, sudah dan juga sudah disampaikan nanti seperti apa sih infrastrukturnya, mekanismenya seperti apa, kemudian nanti aplikasi yang dibutuhkan seperti apa gitu kan sudah disampaikan. Dan rasanya sih teman-teman dari marketplace sudah bisa menerima gitu. Dan mereka memang memberikan dukungan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Sudah bisa menerima loh sebetulnya teman-teman dari e-commerce sendiri. Seperti apa responnya dari ya, jadi mohon izin Bu. Jadi memang kami sudah menerima, ya sudah juga, ya nanti akan dikeluarkan aturannya. Nah, tapi balik lagi kami selaku platform e-commerce itu membawahi puluhan juta, Pak. Puluhan juta. Nah, puluhan juta pedagang ini tidak bisa waktunya itu hanya sebentar saja. Oleh karena itu kami butuh jangka waktu untuk ya cukup lama nih menyesuaikan, mungkin ada campaign atau sosialisasi seperti apa, dan waktunya itu kami rasa nggak bisa sekejap saja. Gitu. Nah, oleh karena itu ya di sini waktu timing itu sangat penting dari nantinya ini ditetapkan sampai berlakunya. Oke, 8 tahun lalu idenya kalau tidak salah menolak, tapi untuk tahun ini setuju tapi butuh waktu begitu ya? Kami menyatakan kami akan patuh. Akan patuh? Kami begitu. Akan patuh. Ya, karena ya kami selaku asosiasi, ya kami juga merupakan warga negara Indonesia, ya kami juga harus patuh sama hukum. Nah, oleh karena itu kami menyatakan kami harus patuh, kami akan patuh. Kami juga akan koordinatif ya dengan apapun yang nanti DJP inginkan, mungkin akan ada sosialisasi, akan ada campaign, atau seperti apa. Nah itu, tapi memang kami butuh waktu, tidak bisa dalam waktu sekejap saja langsung semuanya mengerti, semuanya paham bahwa nanti mereka itu akan dipotong. 2 tahun itu waktu yang panjang loh Mas, yang lumayan lama, atau seperti apa kemudian pendapatnya? Karena yang namanya pajak, balik lagi itu biasanya dimulainya itu 1 Januari. Ya, jadi kalau misalnya, ini sudah Juli ya, kalau misalnya nanti di bulan Januari 2026 misalnya diterapkan ya, mereka mungkin pedagang-pedagang ini kurang siap gitu. Oh cepet banget nih, gitu. Nah, jadi kalau misalnya 2027 ya itu kami rasa sudah paling pas. 6 bulan tidak cukup untuk persiapan, untuk kemudian transisi? Tidak siap, karena gini, mohon izin ya Bapak Ibu ya, karena di masyarakat juga sudah ada noise. Nah noise itu yang perlu sekarang diredakan. Jadi kalau misalnya noise ini terlalu banyak ya, terlalu padat juga, nantinya kalau misalnya diterapkan ya bisa berakibat nanti bisa dicabut lagi seperti PMK 210 tahun 2018. Nah, oleh karena itu ya kami selaku asosiasi yang membawa platform e-commerce, ya kami mau koordinatif gitu. Nah, apa yang kami butuhkan untuk bisa koordinatif? Waktu, Pak. Oke, patuh, gitu. Koordinatif begitu, artinya butuh waktu juga begitu. Kak Ros, gimana tanggapannya? Ya, kami sih berterima kasih karena teman-teman dari Idea nih memang salah satu yang mensupport kami, mendukung kami. Pastinya nanti kami akan mendampingi kan ya teman-teman dari marketplace nanti setelah implementasi. Kemudian edukasinya juga pastinya kita bantu lah ya, kita akan mengerahkan resource kita yang lumayan banyak di Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu kesiapan dari merchant maupun marketplace. Tapi memang yang harus lebih siap di sini memang marketplace gitu, karena marketplace adalah pihak yang melakukan pemungutan. Iya. Oke, jadi 2 tahun itu kira-kira waktu yang pas atau? Kalau 2 tahun rasanya sih terlalu lama ya, terlalu lama. Tapi nanti
pasti akan jadi pertimbangan pimpinan juga pemerintah. Oke, masih akan jadi pertimbangan karena masih akan dibahas juga secara teknisnya seperti apa. Mas Aji, Anda melihat ini perdebatan terkait dengan waktu begitu, ada kepatuhan yang kemudian disanggupi oleh IDEA dan rekan-rekan dari e-commerce ini. Tapi Anda melihatnya seperti apa aturan ini? Well, kalau ngelihat dari pajak e-commerce ini, atau saya sebutnya seperti itu ya, ini kan sebenarnya kita perlu lihat secara makronya dulu. Saya sih lihatnya bahwa instrumen pajak ini kan sebenarnya bisa lihat dari dua hal. Yang pertama, bagaimana instrumen tersebut juga tetap memastikan bahwa ada keadilan dalam ekosistem dalam di pasar Indonesia sendiri. Artinya kalau kita bicara apakah ada perlakuan pajak yang berbeda antara offline dan online, tentu saja di situ kita perlu untuk adanya suatu terobosan. Yang kedua juga kalau kita lihat dari konteks bagaimana tax ratio kita. Ini saya bicara tentang masalah budgeternya. Bahwa kalau kita lihat selama ini batu sandungan paling besar dari penerimaan pajak kita adalah shadow economy. Shadow economy itu bukan berarti sesuatu yang ilegal ya, tapi juga bisa saja bersifat legal tapi saat ini tidak terdeteksi atau tidak masuk dalam radar otoritas. Nah, dua hal ini menurut saya pertaliannya ini ada dalam konteks bagaimana pemungutan pajak untuk di dalam platform yang marketplace tersebut. Jadi kalau kita lihat best practice di banyak negara ya, bagaimana sih sebenarnya pemerintah di banyak negara itu memungut pajak dari mereka? Atau ada studi kasus yang kemudian di beberapa negara, contohnya Asia atau Asia Tenggara ini? Jadi mungkin gini ya, saya jelaskan mengenai international best practice-nya, ini bisa dilihat dari 3 fenomena, 3 skema lah ya. Yang pertama, skema paling mudah adalah bagaimana platform diajak untuk bekerja sama dalam hal sosialisasi, edukasi, dan juga meningkatkan kepatuhannya mereka. Ini yang paling basic. Yang kedua adalah biasanya platform itu diminta untuk merekapitulasi data, mengumpulkan informasi kemudian kepada otoritas, lalu otoritaslah yang nanti kemudian akan menjamin kepatuhan dari merchant yang di situ. Dan yang terakhir adalah bagaimana menunjuk pihak lain yaitu platform marketplace sebagai pemungutnya. Nah, 3 hal tersebut ini kalau dilihat secara empiris ya jelas lebih banyak yang patuh dalam konteks ketika platform ditunjuk sebagai pemungut di situ. Karena memang lebih simple, walaupun sebenarnya kalau saya juga tidak menafikan bahwa ada kemungkinan resistensi itu juga bisa. Dari konteks itulah kita juga perlu mempelajari behavior dari si pelapak. Apakah misalkan contoh, berapa sih rata-rata omset mereka? Terus kemudian apakah mereka terbiasa di multiple platform atau tidak, online atau offline dan sebagainya. Ini penting karena ini juga untuk menjamin nanti efektivitas dari nanti adanya PPh pasal 22-nya ketika ini diterapkan. Seperti itu. Jadi menurut saya adanya hal terobosan ya, saya bilang ini terobosan. Menurut saya ini bisa dilihat sebagai hal yang perlu, walaupun pasti banyak ya bilang bahwa ini ekonominya lagi seperti ini dan sebagainya. Di tengah kondisi ekonomi yang saat ini begitu. Jawaban saya adalah setiap pemungutan pajak itu tidak pernah punya timing yang pas kalau kita bicara tentang ekonomi. Tapi yang perlu kita lihat adalah makanya saya lihat dari 2 hal yang tadi. Bahwa ini ada urgensi bagaimana shadow ekonomi kita kikis dan juga urgensi untuk menciptakan level playing field yang lebih baik seperti itu. Mungkin itu sih Mas Jaya. Urgensi yang paling besar itu kemudian yang mana dari antara beberapa hal yang kemudian Anda sebutkan tadi? Menurut saya keduanya ya. Jadi kalau lihat ini kan juga kalau kita coba petakan satu persatu, shadow economy contohnya. Ini kan sebenarnya juga nanti baru langkah kecil ketika kita bicara tentang bagaimana kepatuhan di dalam marketplace. Masih banyak shadow economy yang lain tentunya kita perlu lihat. Tapi menurut saya bukan berarti kita harus diam di tempat, tapi kita kan juga harus melangkah ya seperti itu. Nah nanti memang bagaimana behaviornya, bagaimana public meaningful participationnya itu dijamin. Nah ini yang sebenarnya menurut saya dan desainnya seperti apa ini yang perlu kita lihat bersama. Kita lihat bersama ini yang kemudian juga menjadi masukan begitu dari Kementerian Keuangan, duduk bersama-sama untuk kemudian juga membahas ini. Kita sebelum itu ditanggapi dulu oleh Kak Ros apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Aji tadi. Terima kasih Mas Aji. Sepakat ya Mas Aji ya, di sini kita bukan sekedar untuk mengumpulkan penerimaan, tapi juga kita berusaha untuk meningkatkan kepatuhan. Kemudian memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku usaha. Nggak cuma online aja, tapi ini juga memberikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha online maupun konvensional. Seperti itu. Ya kita sih berharapnya ya memang dari
terobosan tadi bisa meningkatkan dua hal itu. Oke, bisa meningkatkan dua hal itu. Tapi saya minta tanggapan terkait dengan banyak masukan masyarakat tadi. Siap. Apa yang harus kemudian diperhatikan dari Mas Haji tadi, Kak Ros, Instagram Bu Sri Mul, kemudian diserbu oleh warganet begitu. Tanggapan dari Kementerian Keuangan sendiri? Ya, memang pajak itu sih bukan sesuatu yang menyenangkan ya dari dulu kan ya. Dan timingnya tadi, bicara masalah timing juga ya kadang kan? juga nggak pas juga. Bukan sesuatu yang menyenangkan kalau pajak dari dulu. Tapi kan pajak ini kan memang sangat dibutuhkan untuk satu negara dimanapun negara itu kan ya. Jadi ya pastinya banyak pro dan kontra lah ya. Jadi ya kami akan berusaha tadi melihat timingnya. Tapi kalau dibilang lagi timingnya ya memang nggak pernah ada waktu yang tepat gitu ya. Baik. Oke. Baik. Tapi intinya adalah kami tetap sangat peduli kepada pelaku usaha kecil, ya kan? Jadi kalau orang-orang berpikir, oh ini pelaku usaha kecil kok kayaknya lagi susah gitu ya, kan ngomongin timing kan. Sekarang kan lagi susah-susahnya gitu ya. Tapi kan pelaku usaha yang kecil itu nggak dikenakan pajak. UMKM dengan omset di bawah 500 ya tadi. Dengan pelaku usaha mikro nggak dikenakan pajak. Oke. Itu adalah bukti kepedulian pemerintah. Mungkin Mas Daniel dan Mas Haji ingat dulu tarif untuk pelaku UMKM kan 1% kan. Flat 1% untuk seluruh omset, ya kan? Mau berapapun nggak ada fasilitas, nggak ada batasan, ya kan? 1% mau dia omsetnya 1 juta, dia harus bayar 1%. 2013 kalau tidak salah waktu itu ya, kan? diterapkan ya. 2013, dengan PP 46. Kemudian mau dia omsetnya 100 juta langsung kali 1%. Oke. Terus pemerintah sangat peduli. Kemudian dipotong 0,5% kan, tetap dari omset. Kemudian pemerintah juga peduli lagi nih terhadap pelaku usaha kecil. Dikasih fasilitas sampai 500 juta tidak dikenakan pajak. Nah itu adalah bukti kepedulian pemerintah. Jadi kalau misalnya pelaku usaha sekarang tadi di IG-nya Bu Menteri kok nggak berpihak gitu ya, atau di medsos inilah DJP juga rame gitu ya mungkin kita dudukan dulu nih ininya permasalahannya. Ya karena memang pelaku usaha kecil itu nggak kena pajak. Sosialisasi ini yang kemudian harus terus disampaikan begitu agar masyarakat juga paham begitu Kak Ros. Ya kami sih memang sudah melakukan edukasi terus-menerus, tapi ya kita nggak boleh inilah ya lelah ya. Tetap harus dilakukan edukasi. Butuh bantuan ini nih. Butuh bantuan semua pihak, termasuk juga media untuk mengedukasikan. Oleh karena itu kita angkat diskusi kita di malam hari ini. Saya terima kasih nih dibantu untuk mengedukasi. Ya, kita masih bahas bagaimana kemudian kesiapan dari marketplace, pedagang online dan juga masyarakat terkait dengan kebijakan ini. Usai jeda kita masih akan kembali tanyakan kepada sejumlah narasumber kita di malam hari. Tetap bersama kami.